Ustadz, emang benar keturunan Nabi masih ada? Kan keturunan Nabi itu terputus, karena setiap anak itu bernisbatkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Sedangkan anak-anak Nabi Muhammad itu yang laki-laki telah meninggal dunia, tinggal yang perempuan seperti Sayyidatul Fatimah, Sayyidati Ummi Kulsum, Sayyidati Ruqayyah. Lalu bagaimana bisa dikatakan keturunan Nabi? Dia tidak terputus. Bukan hanya sekarang kalimat itu datang, bukan hanya sekarang kalimat itu diungkapkan. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang bernama As bin Wa'il, dan juga ada seseorang yang bernama Walid bin Mughirah. Kalau kita tidak percaya, buka tafsir tentang ayat Inna syani'aka huwal abtar. Jadi zaman dahulu itu, ketika Nabi Muhammad mempunyai anak tiga, Abdullah, Qasim, dan Ibrahim, semuanya meninggal dunia, maka Nabi Muhammad dibuli habis-habisan. Nabi Muhammad diledek habis-habisan. Inna Muhammad abtar, sesungguhnya Muhammad itu terputus keturunannya, nggak punya penerus daripada perjuangannya. Nabi diam, Nabi tidak menjawab, sebab setiap jawaban Nabi tergantung wahyu yang Allah berikan. Ternyata apa? Allah menurunkan satu ayat, Inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, sabar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau, merekalah orang-orang yang terputus. Jadi di dalam ayat tersebut ada kalimat syani'aka. Kalimat syani'aka ini dari kata syana'an. Makna syana'an ini kebencian. Kebencian yang ditaruh bukan pada tempatnya, yang berasal dari iri, dengki. Di zaman dahulu itu sudah ada. Makanya abtar ini kebencian yang tidak menasar, kebencian yang tidak ditempatkan pada tempatnya, kebencian yang lahir dari sifat iri dan dengki terhadap seseorang. Nah, mereka iri kepada Nabi, mereka dengki kepada Nabi, sehingga mengatakan keturunan Nabi terputus. Barulah Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu bani unsa fa inna asabatahum li abihim ما خلق ولد فاطمة فإن أنا أصابتهم وأنا أبوهم. Bahkan di riwayat lain, redaksi lain dikatakan فإن أنا أصابتهم وأنا أبوهم وأنا وليهم, bahwa sesungguhnya setiap anak-anak yang lahir daripada rahim ibunya yang perempuan itu, mereka dinisbatkan kepada ayah mereka. Ma khala walada Fatimah, kecuali anak-anak daripada Sayyidatul Fatimah, mereka bernasabkan kepada Sayyidatul Fatimah. Nabi mengatakan, fa inna ana asabatuhum wa ana abuhum wa ana waliyuhum. Aku yang menjadi asabah mereka, aku yang menjadi ayah mereka, aku yang menjadi wali-wali mereka. Ini saya dengar dari kecil, dari guru saya Sayyidul Walid Al-Habib Al-Barkah Bahrul Fahamah, Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Jadi gak bisa saya diracuni dan kami-kami diracuni dengan kebencian kepada habaib. Jadi zaman Nabi udah ada tuh namanya As bin Wa'il, udah ada namanya Walid bin Mughirah. Nah, mereka diputuskan nasabnya. Maksudnya apa? Nggak punya anak. Mereka punya anak. Mereka punya anak. Walid bin Mughirah punya anak 11. Semuanya tidak meneruskan perjuangannya daripada Walid bin Mughirah untuk memiliki Nabi Muhammad. Bahkan anaknya mencintai Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Khalid bin Walid. As bin Wa'il bencinya kepada Nabi Muhammad, namun kebencian itu tidak diteruskan kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi orang yang mencintai Nabi yang bernama Sayyidina Amr bin As. Dan kebencian ini terus berjalan. Setiap zaman, setiap waktu ada orang yang membenci keluarga Nabi Muhammad. Bahkan ketika terjadi Karbala, semua keluarga Sayyidina Husain dibantai, dibunuh, digembar-gemborkan pada saat itu sesungguhnya Husain sudah tidak punya keturunan, Rasulullah tidak punya dzurriyyah. Ternyata Allah selamatkan satu anak daripada Sayyidina Husain yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin.
Dikala itu Allah berikan sakit pada beliau sehingga beliau tidak ikut berperang. Allah selamatkan beliau sehingga mempunyai keturunan yang bernama Sayyidina Muhammad al-Baqir. Lalu punya keturunan lagi namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Lalu punya keturunan yang lagi yang nama Muhammad an-Najib. Sayyidina Muhammad an-Najib punya anak namanya Sayyidina Isa Ar-Rumi. Sayyidina Isa Ar-Rumi punya anak namanya Sayyidina Ahmad al-Muhajir. Keturunan Nabi yang pertama kali hijrah ke Yaman sehingga dinamakan Al-Muhajir. Lalu Sayyidina Ahmad Al-Muhajir punya keturunan, di antaranya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, dan sampai kepada Habib yang kita kenal pada saat ini. Jadi kalau bicara kebencian kepada Habib dari zaman dulu sudah ada. Kebencian kepada zuriyah Nabi sudah dari dulu sudah ada. Jadi jangan mau kita adu domba, diprovokasi untuk membenci keluarga Nabi Muhammad. Ini zaman-zaman fitnah. Hati-hati. Kiai, ulama, habaib sedang diadu domba, sedang diprovokasi. Sebab kenapa? Tameng agama, tameng Islam, kekuatan Islam ada di habaib, kiai, dan asatis. Serta umat-umat yang mencintai para habaib. Mereka ingin menghancurkan, memecah belah. Jadi hati-hati. Ketika kalian ingin selamat, cintailah zuriyah Nabi Muhammad. Sebab saya pernah mendengar perkataan guru saya daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala bughdi ali Muhammadin, mata Yahudiyan aw Nasraniyan." Siapa orang yang ketika mati masih menyimpan kebencian kepada zuriyahnya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, maka ingat dia akan mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Ayo kita buang masalah-masalah itu. Dan antum yang menggembar-gemborkan putusnya nasab Nabi Muhammad, tanggung jawab dunia akhirat. Kalian akan diminta pertanggungjawabannya oleh Nabi Muhammad SAW. Kalian telah menyakiti keturunan Nabi Muhammad. Hati-hati kalian. Sebanyak apapun ilmu yang kalian punya, sehebat apapun kealiman kalian, sehebat apapun karya ilmiah kalian, tetapi kalian telah memecah belah umat dengan habaib. Hati-hati. Ya, semoga Allah berikan hidayah mereka, orang-orang yang membenci habaib, sehingga mereka cinta kepada habaib, agar dunia ini Allah berikan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para teman-temanku sekalian, para saudara-saudaraku, para subscriber, para netizen yang budiman. Mudah-mudahan kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan sehat jasmani rohani, dimudahkan segala rizkinya, dilancarkan segala urusannya, dan diberkahi hidupnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para teman-temanku sekalian, para saudara-saudaraku semua, sebangsa, setanah air, dimanapun Anda berada, barusan kita telah mendengar pemaparan dari video yang sama-sama kita lihat, sama-sama kita simak, sama-sama kita dengar. Luar biasa sekali, ya. Beliau memaparkan bagaimana orang yang mendustakan keturunan Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Muhammad SAW, itu terjadi bukan zaman sekarang saja, tapi sejak zaman Nabi, sehingga turun yang menjadi asbabun nuzul daripada ayat Inna syani'aka huwal abtar, ya, Inna a'tainakal kautsar, yang terakhir Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu yang menjadi asbabun nuzulnya ayat Al-Kautsar, di mana saat itu orang-orang kafir Quraisy mencemooh Nabi karena putra-putra Nabi mulai dari Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim, dan Sayyid Abdullah diwafatkan oleh Allah di waktu kecil, dan yang hidup bersama dengan Rasulullah adalah putri-putrinya saja. Di antaranya kita kenal Sayyidatu Fatimah Az-Zahra, di mana keturunan Rasulullah melalui jalur Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dari jalur perempuan. Sehingga orang-orang Arab yang meyakini bahwasanya silsilah nasab itu hanya melalui jalur laki-laki, maka keturunan Nabi dianggap terputus.
Karena semua anak laki-laki Nabi diwafatkan oleh Allah di waktu masih kecil. Nah, kalimat ini tolong diperhatikan. Siapa di akhir zaman ini yang suka menggembar-gemborkan bahwasanya nasab dari jalur perempuan terputus? Siapa? Para habaib kan? Bukan kita. Satu. Yang kedua, kisah itu Anda baca di mana? Tentunya di semua kitab, baik kitab hadis, kitab tarikh, ya, nah, kitab sejarah, semua tercatat, semua ulama mencatat, merekam kejadian itu. Terutama dalam kitab tafsir tentang asbabun nuzul surat Al-Kautsar. Kemudian sejarah dibantainya keluarga Sayyidina Husain di Karbala, akan tetapi alhamdulillah Allah menyelamatkan Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, satu-satunya putra Sayyidina Husain Asy-Syahid di Karbala, yang diselamatkan oleh Allah, tidak terbunuh. Itu cerita itu dibaca di mana? Di kitab-kitab sejarah, ya. Nah, semua ulama mencatat itu. Kemudian Sayyid Ali itu punya anak sampai kepada Isa Ar-Rumi, sampai kepada Ahmad bin Isa. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu hijrah ke Yaman tercatat di kitab mana? Apakah semua ulama nasab mencatat itu? Ternyata tidak. Yang mencatat bahwasanya Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi berhijrah ke Yaman itu hanya kitab-kitabnya para habaib. Seluruh ulama ahli nasab tidak pernah mencatat sejarah bahwasanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu berhijrah dari Basrah ke Yaman dan punya anak yang bernama Ubaidillah. Tidak ada. Anda cari dari mulai masa hidupnya Sayyid Ahmad bin Isa di abad keempat sampai sekarang tidak akan ketemu, kecuali satu kitab, yaitu Al-Burqatul Musiqah, yang ditulis oleh Habib Abu Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran pada abad ke-9. Sehingga itu yang kami permasalahkan. Riwayatnya terputus sejak 550 tahun masa hidupnya Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Karena semua kitab sejarah, kitab nasab mencatat bahwasanya Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu hanya punya anak 3 yang bernama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada ulama yang mencatat bahwasanya Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu punya anak selain yang 3 yang bernama Ubaidillah atau Abdullah, kecuali kitab di abad ke-8 dan ke-9. Ya. Abad yang ke-8 itu kitabnya Al-Jundi. Tapi sayang di situ disebutkan bukan Ubaidillah tapi Abdullah. Kemudian abad ke-9 itu kitab Al-Burqatul Musiqah, karya daripada Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran, yang mengutip daripada kitabnya Al-Janadi As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, yang mana di situ ditulis nama Abdullah, kemudian diinterpretasikan oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah yang ditulis pada abad ke-9 dengan nama Ubaidillah. Jelas ya sampai di situ? Nah, sudah. Kemudian, ya, kita tidak pernah menyatakan bahwasanya keturunan Nabi Muhammad terputus. Tidak. Karena apa? Karena kami semua ini zuriyahnya Wali Songo, dan zuriyahnya Wali Songo itu bersambung kepada Rasulullah SAW dari berbagai macam jalur. Ada dari Musa Al-Kazim, ada dari jalurnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan lain sebagainya. Dan tidak satu pun Wali Songo itu yang bersambung nasabnya kepada Alwi bin Ubaidillah dari jalur Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih. Tidak pernah, kecuali kitabnya para habaib. Nah, kalau bicara kitab hadis, ya, kalau ada hadis yang asing dan tidak jelas siapa yang meriwayatkan dan sumbernya dari mana, maka disebut dengan hadis dhaif minimal. Maksimal maudhu', hadis palsu. Nah, sementara hadis yang diriwayatkan oleh semua para ulama, khususnya kutubus sittah, maka itu disebut
hadis mutawatir. Semua ulama meriwayatkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kembali ke tadi ya, Ahmad bin Isa Ar-Rumi berhijrah ke Yaman itu tercatat di kitab mana? Tidak satu pun ulama mencatat itu, kecuali kitab-kitabnya para habaib yang ditulis pada abad ke-10 sampai sekarang, abad ke-15 Hijriah. Abad sebelum abad ke-10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, dan seterusnya tidak pernah mencatat itu. Sehingga bisa dikatakan dhaif jiddan. Gitu ya. Nah, adapun polemik saat ini yang kita pertanyakan itu bukan terputusnya silsilah nasab keturunan Rasulullah, bukan. Tapi keluarga Ba'alwi, para habib-habib itu yang dari Yaman itu, bagaimana kualitas kesahihan nasabnya, di mana mereka selalu mengaku kami adalah keturunan Nabi, nasab kami paling sahih, pencatatan silsilah kami paling rapi, dan lembaga pencatatan nasab kami yang disebut Maktab Daimi Rabita Alawiyin itu diakui kredibilitasnya di seluruh dunia. Itu buktinya mana? Nah, kenapa kita tanyakan bukti? Nah, seperti yang Kiai Imad sampaikan, kalau ada orang mengaku keturunan Nabi, kemudian dia mengajarkan kebaikan kepada umat, berdakwah menyebarkan syariatnya Rasulullah, mengajak orang untuk taqarrub ilallah, maka kita tidak akan pedulikan kebenaran daripada pengakuannya. Tapi kalau ada orang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, fikrah dan harokahnya tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang diabadikan oleh para ulama salaf dan ulama khalaf dalam kitab-kitabnya, berikut dalam hadis-hadis Kanjeng Nabi tentang sifat dan perilaku keturunan Nabi Muhammad SAW, seperti misalkan mencaci maki orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, menghina-hina para ulama, menghina-hina para kiai yang berseberangan pandangan politik dengan dia, bahkan mengkafir-kafirkan, melaknat, mengancam tidak dapat syafaat. Nah, ini perlu dipertanyakan kesahihan nasabnya. Kenapa? Karena di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, kitab induk usul fiqih, itu ada kaidah kullu mudda'in mumtahanun. Tiap-tiap orang yang mengaku, apapun pengakuannya, apalagi mengaku keturunan Nabi, membawa darah Nabi, mumtahanun, harus dibuktikan kebenaran pengakuannya. Lianna kulla da'wa la yasihhu biduni burhanin aw dalilin. Karena pengakuan itu tidak bisa dibenarkan kecuali dia membawa bukti dan dalilnya. Begitu ya teman-teman. Nah, jadi jangan salah paham. Kami tidak membenci siapapun, tidak. Tapi kami ingin menjaga kemurnian silsilah nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia, begitu agung, dan begitu suci, agar supaya tidak dikotori oleh perilaku-perilaku dan perbuatan-perbuatan, sikap, ucapan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengaku dirinya sebagai bagian dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa difahami dan tidak terjadi salah paham, tidak berburuk sangka kepada siapapun, karena ini adalah diskusi ilmiah tentang ilmu nasab, bukan adu domba, bukan caci maki, bukan fitnah memfitnah, bukan mengkerdilkan kelompok satu meninggikan kelompok yang lain. Tidak, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.